Jumpa lagi dengan James Vlog di sini, dan di depan saya ini ada bermacam-macam merek susu ya di sini ya. Dan Eli, kamu pasti tahu kan ya salah satu dari susu ini, atau udah tahu semuanya ya, kayak ada dijual di supermarket ini biasanya ya. Dan biasanya susu-susu ini ternyata tidak semuanya diciptakan sama. Jadi hari ini kita akan melihat komposisinya, kadar susunya di setiap susu kemasan yang ada di sini yang biasa dijual di supermarket seperti itu. Ya, jadi supaya untuk mengedukasi juga para penonton yang di Instagram saya, supaya lebih mengenal apa sih susu itu, apakah klaimnya marketing ini bener nggak soal susunya. Oke, jadi sebenarnya susu itu cara pembuatan itu macam-macam. Ada yang namanya susu UHT. UHT itu singkatannya ultra high temperature. Jadi proses untuk higienisasinya, untuk membuang bakteri dan virus ya, membuang bakteri dan mikroorganisme yang ada di susu itu dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi dalam waktu singkat. Jadi susunya itu dilewatkan di pipa, dices gitu toh. Jadi mikroorganisme yang ada di susu itu langsung mati, itu namanya UHT. Ada juga namanya susu pasteurisasi. Pasteurisasi itu susu yang dimasak pelan-pelan, jadi dipanaskan pelan-pelan supaya semua bakteri dan mikroorganisme yang di susu itu mati. Itu ada namanya susu pasteurisasi. Dan juga ada namanya susu steril. Susu steril itu yang kita tahu yang seperti ini ya. Susu steril ini yang paling bagus karena paling murni. Hampir tidak ada atau semua mikroorganisme yang ada di susu steril ini sudah dibuang, sudah dimatikan. Jadi susu steril ini paling bagus. Oke, kita ambil contoh yang pertama yang paling umum nih. Yang paling tengah ini ada susu ultra milk ya, full cream. Full cream. Tulisannya, klaimnya adalah made from the fresh milk, dibuat dari susu murni ya. Caranya kita lihat itu di kolom komposisinya. Eli bisa lihat di sini. Tulisannya apa ini? Susu sapi segar 100% tanpa pengawet. Betul, berarti yang klaim yang seperti ini benar-benar dibuat dari susu sapi yang benar-benar 100% ya. Kemudian yang populer lainnya juga, misalnya ini ada Ultramilk juga, sama-sama satu brand. Yang bedanya ini adalah yang low fat. Low fat ini kita lihat komposisinya apa juga. Komposisinya susu sapi segar, ini 92,8% susu krim bubuk, tapi ada tambahan bubuk. Oke, jadi sebenarnya susu-susu yang low fat, yang skim milk itu susu yang tujuannya diubah, jadi ada yang ditambahin, ada yang dikurangin. Kalau dalam kasus yang low fat ini, yang dikurangin adalah kadar lemaknya. Jadi kadar lemaknya dikurangin, tapi komposisinya masih tetap susu sapi segar 92,8%. Jadi ini masih bagus banget. Jadi 92, sisanya itu ya ada sedikit susu skim dan segala macam, itu masih oke lah. Tapi 92 sebagian besar ini masih terbuat dari susu sapi segar. Terus brand ketiga yang sering kita ketemui yaitu Frisian Flag. Ya, Frisian Flag ini tulisannya juga full cream, made from fresh milk. Coba dibaca. Ini komposisi susu segar, krim bubuk kue lemak 73%. Nah, kalau ini kan sudah bisa dibaca ya El ya. Ternyata dia terbuat dari susunya yang asli hanya 73%. 73%-nya aja yang susunya, sisanya ada air, ada kawan-kawannya. Padahal klaimnya di sini adalah full cream, tapi sebenarnya susu 73% ini masih oke lah ya. Maksudnya masih di atas 50%. Ini masih bisa dihitung susu yang benar-benar susu. Jadi sama-sama full cream, ini dan ini sama-sama full cream, sama-sama klaimnya terbuat dari susu murni, tapi ternyata yang susu murni cuma ini sudah ada tambah-tambahannya ya, seperti itu. Kemudian, nah ini ada susu rasa-rasa ini. Susu rasa-rasa ini yang biasanya disukai sama anak-anak ini ya. Kita ambil dulu dari yang merek ini ya. Coba bisa dibaca komposisinya apa aja. Susunya air susu 30%, susu sapi segar 20%, susu bubuk, full cream, padatan susu krim bubuk. Oke.
gula, bubuk teh hitam instan, Nah, jadi yang ditulis pertama itu apa, El? air. Betul, komposisi sesuai dengan aturan. Kalau menyertakan tulisan komposisi ini, aturannya adalah yang paling banyak yang ditulis duluan. Jadi yang paling banyak dari komponen susu ini sebenarnya bukan susu, tapi adalah air. Nah, kemudian susunya di sini hanya 30%. Susunya di sini hanya 30%, dan susu 30% itu juga susu campuran dari susu sapi segar yang cuma 20%, sisanya susu bubuk, full cream, padatan, dan segala macam. Jadi yang susu rasa-rasa kayak gini ini itu bukan lagi susu yang murni, tapi susunya cuma sekitar 20%. Sisanya itu terdiri dari air, perasa, dan kawan-kawannya, pengawet, dan segala macamnya. Jadi yang seperti ini yang sebenarnya tidak begitu dianjurkan ya untuk diminum ya, untuk sering-sering diminum ya, karena selain mengandung gula banyak juga dan kadar susunya juga sangat sedikit sekali. Terus kemudian ini juga ada yang baru ini ya, kemarin saya di supermarket saya lihat ini yang made from fresh milk tapi bebas laktosa. Bebas laktosa ini komposisinya saya bacakan aja ya langsung ya. Susu sapi segar itu 91%. Susu bubuk full cream, susu skim bubuk, dan air penstabil nabati dan segala macam. Jadi yang seperti ini memang tulisannya benar, susunya masih ada sekitar 91%, 90% ke atas itu masih bisa dihitung susu lah ya. Jadi nggak yang parah-parah yang seperti susu rasa-rasa ini ya. Bukan cuma rasa ini ya, rasa-rasa lainnya juga biasanya banyak gulanya dibanding banyak gula dan airnya dibanding susunya, karena susunya cuma 20%. Kemudian ada lagi yang ini ya, susu Milko ya, tulisannya made with real milk from Belgian cows. Nah, ini Eli bisa coba baca. Susu rekonstitusi Ya. air, susu bubuk 8%, susu krim bubuk 3%, stabil, nabati, dan postat. Oke, cukup. Jadi yang ditulis pertama adalah susu rekonstitusi. Susu rekonstitusi itu apa? Susu rekonstitusi itu ibaratnya seperti gini. Kalau kita dulu bayi, kita dulu anak-anak, kita ada susu bubuk, kita campur air, kita udek-udek, itu namanya susu rekonstitusi. Jadi susu itu bukan lagi susu murni yang diperah dari sapi, tapi ini sudah campuran dari air, susu bubuk yang cuma 8%, susu skim bubuk 3%. Sisanya adalah penstabil, nabati, dan segala macam. Jadi ini juga bukan dari susu murni, bukan dari susu asli juga. Ya pada ponakan saya sering minum ini loh ya, sering-sering minum merek ini. Tapi ternyata setelah saya cek komposisinya itu, ternyata susu rekonstitusi, bukan susu asli, bukan susu murni yang seperti yang di brand-brand lain-lainnya. Jadi yang seperti ini juga ya, tidak begitu disarankan untuk anak-anak ya. Dan yang terakhir, merek paling populer yang iklannya pakai naga tapi logonya pakai beruang tapi klaimnya dari sapi. Nah, coba bisa dilihat komposisinya ini, El. Komposisinya susu sapi 100%. Oke. Komposisinya yang ini adalah susu sapi 100%. Berarti ini bagus juga. Ini bagus banget. Kenapa ini namanya susu steril dan yang lain-lainnya ini ada namanya UHT juga. Ini hanya perbedaannya pada proses pemanasannya ya. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan di awal, susu steril itu dipanaskan pelan-pelan sampai semua mikroorganismenya mati semua. Sedangkan susu UHT itu dilewatkan dengan cepat, dipanaskan dengan cepat hanya dalam beberapa detik saja supaya mikroorganismenya tetap mati dan nutrisi-nutrisi di dalamnya tetap terjaga. Jadi macam-macam susu itu dan tidak semua susu diciptakan sama dan sepadan. Jadi buat kamu-kamu yang pergi ke supermarket yang mau beli susu untuk diri sendiri atau mau belikan susu untuk anaknya, bisa dicek dulu di komposisinya ya. Cek dulu komposisinya, mana yang susu asli, mana yang susu rekonstitusi, kemudian mana yang hanya air diberi perasa dan susunya cuma sedikit, terus diberi pengawet dan segala macam. Nah, itu yang diperhatikan buat kamu ibu-ibu dan bapak-bapak untuk anak-anak kalian soal susu. Oke? See you on the next vlog.